Kemudian apa lagi? Karena kecerdasan meningkat, ya, mereka bisa beraktivitas juga di malam hari. Karena ada api. Sebelum ada api, gelap gulita tengah hutan. Mereka bisa membuat sesuatu yang lebih maju lagi. Teknologi yang tadinya sangat sederhana, jadi lebih maju lagi teknologinya. Ini konteksnya konteks sejarah. Kemudian, ya, dengan adanya api, manusia itu bisa melindungi dirinya dari hewan-hewan buas. Itu satu. Ya. Manusia kemudian berkembang. Ada lagi teknologi atau cara lain lagi sehingga peradaban manusia semakin berkembang. Apa? Karena dulu manusia kan hidupnya berpindah-pindah kan, nomaden, berpindah-pindah dari tempat A ke tempat B. Kenapa berpindah-pindah? Karena dia mengikuti iklim, mengikuti hewan buruan, mengikuti musim. Dia menghindari musim-musim yang ekstrim. Selain menghindari musim yang ekstrim, dia juga mengikuti hewan-hewan yang bisa dia makan. Setelah itu ada ilmu lagi yang ditemukan. Apa? Menemukan caranya dia menanam tumbuhan. Menemukan cara bertani. Dari situlah peradaban manusia semakin lama, itu prosesnya panjang. Ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Akhirnya apa? Peradaban manusia semakin maju. Kehidupan manusia semakin kompleks. Kenapa kehidupan manusia semakin kompleks? Karena populasi semakin lama semakin bertambah. Dan kehidupan pun semakin kompleks. Kompleksnya apa? Karena namanya manusia itu pasti ada perselisihan, berantem, rebutan. Ya kan? Rebutan sesuatu, rebutan sumber daya alam, rebutan hewan. Semakin kompleks tuh dinamika masyarakat, dinamika manusia semakin kompleks, maka akhirnya apa? Diperlukanlah yang namanya seorang pemimpin. Semakin kompleks lagi, maka lahirlah berbagai macam spiritual, agama-agama. Sehingga akhirnya ketemulah hari ini peradaban seperti sekarang ini. Kira-kira jelas. Ibadah itu untuk apa? Untuk menciptakan kehidupan manusia yang teratur. Coba kalau tidak ada ibadah. Kan tadi Bapak bilang di awal ibadah itu hablum minallah dan hablum minanas ya. Ibadah kepada Allah dan ibadah kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Gimana jadinya kalau tidak ada ibadah seperti itu? Yang terjadi manusia berperilaku seperti hewan. Yang kuat memakan yang lemah. Yang lemah disiksa, diperes, dijajah. Kalau tidak ada pikiran ibadah seperti itu. Bahkan mungkin sekarang pun kalau kalian nggak berpikiran takut dosa gitu ya. Mungkin nih yang badannya gede-gede, ada yang badannya gede. Oh, yang badannya gede itu. Dia bisa mengontrol dirinya sehingga dia bisa duduk di situ gitu. Kalau nggak ngerti ibadah, dia mungkin akan nyolong duitnya itu. Coba tuh. Mungkin kalau dia nggak mengerti ibadah, saya ngomong dia teriak-teriak. Jadi dia ngerti duduk di situ itu ibadah, dengerin saya ngomong itu ibadah, menyerap apa yang Bapak sampaikan itu adalah ibadah, sehingga dia bisa punya kemanfaatan dari apa yang dia dengar gitu ya. Akhirnya dia mendengarkan dengan baik. Jadi jangan sampai nih duduknya kalian di sini selama 1 jam ini nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi harus dapat hal yang bermanfaat. Jangan salah persepsi gitu. Tidak buang sampah sembarangan itu adalah ibadah. Ya, yang masih punya kebiasaan buang sampah sembarangan, tinggalkan itu. Karena itu dosa yang sangat besar ketika kalian buang sampah sembarangan. Atau kalian membuli teman, ada yang suka bully. Beberapa waktu yang lalu Bapak lihat video seorang anak dikeroyok, dibully. Anak laki-laki. Kepalanya bentur-benturkan ke dinding. Gak tahu tuh anak sekolah mana. Jangan sampai di SMA 6 ada yang seperti itu. Selain ibadah itu adalah olahraga. Anak Indonesia itu harus punya kebiasaan berolahraga. Atlet siapa yang kalian idolakan? Ada yang punya idola seorang atlet olahraga? Cristiano Ronaldo, ya. Kenapa suka Cristiano Ronaldo? Suka aja. Kenapa? Maksudnya apa alasannya? Dia jago main bola. Ada lagi yang punya idola seorang atlet? Yang idola Lionel Messi ada? Haaland. Mbappe. Yang suka Manchester City ada? Real Madrid, AC Milan.
Yang suka Liga Inggris coba angkat tangan. Ah, satu. Suka Liga Spanyol siapa? Nonton bola? Nonton. Liga Itali? Liga Itali nggak ada. Liga 1 ada Liga 1. Apa? Klub favoritnya? Persib. Oh, Persib. Baru juara kemarin. Tahun ini juara, ya. Tahun depan kira-kira juara lagi nggak? Siapa namanya? Persib kira-kira juara lagi nggak musim depan? Ada yang suka Persija? Oh, samping-sampingan. Bobotoh sama The Jack samping-sampingan. Oh, itu Persija juga. Oh ya. Ada Bobotoh nih, satu. Jangan sampai berantem, ya. Biasanya kalau The Jack sama Bobotoh itu kalau udah masuk stadion itu ngeri-ngeri sedap. Berantem mulu. Tapi sekarang mah enggak kayaknya ya. Enggak ya. Mudah-mudahan enggak lah. Kalau di Tangerang itu ada Persita sama Persikota. Itu derby, ya. Kalau main berdua tuh pasti berantem tuh supporternya. Derby Tangerang. Dulu Bapak waktu kecil nonton Persita sama Persikota itu yang nonton bukan pada duduk tapi pada bawa ini. Apa namanya tuh? Ya saya nggak ngerti lah apa itu, ya. Nah, tapi artinya gini ya. Kalian harus punya kebiasaan berolahraga. Makanya itu tadi. Ini kan semuanya berkesinambungan ya. Bangun pagi, kemudian berolahraga, ya kan. Sebelum itu ibadah dulu. Itu semuanya ibadah. Bangun pagi ibadah, olahraga ibadah. Gitu, ya. Kemudian setelah berolahraga apa lagi? Makan sehat. Makan sehat. Makan sehat itu apa? Ya minimal ada sayur, ya kan? Sayur-sayuran. Jangan makan seblak melulu. Bakso apa namanya? Bakso aci. Kemudian ya bukan berarti nggak boleh, silahkan sesekali mah gitu. Bukan berarti nggak boleh. Pak, orang tua saya boro-boro Pak ngasih makan kayak begitu, ya. Makan sehari sekali aja udah syukur. Ada yang begitu. Kalau ada yang begitu ngomong sama Bapak, ya. Insya Allah Bapak bantu. Artinya apa? Jangan sampai balik lagi. Kalian ini jadi orang-orang yang kurang gizi, udah mah kurang gizi, suka begadang. Gimana mau bikin roket kayak Iran, kayak Israel? Kalau makanannya nggak sehat, pola hidupnya buruk. Orang Israel sama Iran udah bikin rudal jaraknya ratusan kilo, kita bikin rudalnya dari air mulu. Dari dulu kalau lomba buat roket, roketnya dari apa? Dari air, dari botol itu. Tahu nggak? Tak botol begini tapi yang agak gede. Suka lihat nggak? Baru bisa dari itu doang tuh kita ini. Gimana coba? Gimana mau jadi negara kuat kalau kaliannya pada penyakitan, pada kurang gizi? Ya, kurang gizi nggak kamu? Nggak. Ada yang merasa kurang gizi. Ciri-ciri orang kurang gizi itu gampang ngantuk. Ya, nggak bisa fokus, nggak bisa konsen. Duduk dari jam 8 sampai jam 9 sekarang nggak ada yang ditangkap, nggak ada yang difahami. Tandanya itu kamu kurang gizi. Berarti nggak dikasih makan sama orang tuanya yang baik-baik tuh. Hati-hati tuh ya. Belajar. Nah, sekarang kalian belajar tuh gampang ya. Asas skill kalian. Kalian itu harus jadi orang-orang yang bernilai. Karena sekarang itu ketika kalian pengen mudah mendapatkan pekerjaan atau pengen mudah menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi di dalam otak kalian nih harus ditanamkan kalian itu nanti harus gampang cari kerja dan harus gampang kalau nggak bisa cari kerja ya harus buat lapangan kerja. Sekarang tuh belajar gampang, pengen punya skill apa-apa tuh gampang, tinggal cari aja di YouTube, cari aja di TikTok, cari aja di Instagram ya. Punya value, punya nilai. Harus punya nilai, harus punya skill. Ya, yang merasa sudah punya skill, tingkatkan lagi sekarang skillnya. Skill bola, skill menulis, skill menyanyi, skill tinju, skill MMA, skill komunikasi, suka pidato, suka ceramah, silakan ditingkatkan. Suka ngomong, suka debat, silakan ditingkatkan tuh. Pak, saya suka menggambar, Pak, silakan. Asah, semakin diasah semakin bagus. Dalam waktu 5 tahun tuh kalian jadi profesional. Itu yang paling penting tuh profesional atau tenaga ahli. Itu bayarannya bukan per bulan, bukan. Biasanya kontrak. Tenaga ahli atau profesional itu kontrak. Ronaldo itu kan ahli dia dalam bola. Dikontrak. Setahun berapa bayaran dia kontrak? Dari main bola doang. Kontrak sama jersey apa dia? Nike. Setahun kontrak berapa? Karena apa? Karena skillnya dia mendunia.
Di Indonesia banyak pemain bola, tapi skillnya nggak sehebat Ronaldo, nggak sehebat Messi. Sampai sini paham ya? Skill tuh, skill. Harus punya, harus belajar dari sekarang kalau itu. Nggak bisa mulai dari usia 20 atau 30, nggak bisa. Bahkan mungkin kalau mau mulai sekarang pun udah telat. Itu harus dari kecil. Tapi tidak terlambat. Daripada mulai usia kayak saya. Itu akan lebih terlambat lagi. Sekarang masih bisa. Bermasyarakat, ya bergaul. Jangan mendem aja di rumah, mendem aja di kamar. Maksudnya bermasyarakat itu bergaul dengan masyarakat. Amalkan ilmu kalian yang dari sekolah ini, diamalkan. Pelan-pelan diamalkan. Masuk ke Karang Taruna, masuk ke remaja masjid, atau jadi pengurus RT atau segala macam, silahkan tuh ya. Itu lebih bagus lagi kalau kalian punya kehidupan bermasyarakat seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ya itu tadi, tidur cepat ya. Ya, tidur cepat. Yang pertama, bangun pagi-pagi itu harus kalian biasakan ya. Yang namanya kebiasaan itu apa? Harus diulang secara terus-menerus. Tidur cepat. Kemudian yang kedua apa? Ibadah juga terus dibiasakan. Ya. Yang belum punya kebiasaan sholat, silahkan dibiasakan. Itu adalah hal yang pertama kali dipertanggungjawabkan. Ya, sholat. Yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah itu bagaimana sholat kamu. Selain ibadah, apalagi makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang sehat. Kayak pohon aja, ya. Kalau pohon dari awalnya nggak dipupuk, percuma, buang-buang waktu doang itu pohon. Lama-lama yang punyanya ya, kalau pohon itu nggak sehat, tebang aja, matiin. Kalian pun nanti begitu. Kalau kalian ini nggak sehat ya, orang-orangnya nggak sehat, bodoh-bodoh, sakit-sakit, kurang gizi semua, ya dimusnahkan lah, ya. Ngapain? Jangan sampai kalian ini menjadi orang-orang yang berada di dasar piramid gitu. Olahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kamu biasakan selama sekolah di SMA 6. Selama 3 tahun Bapak tantang kalian ya. 3 tahun kan? Ada yang mau sekolah 4 tahun di sini? Nah, jangan sampai ya. Selama 3 tahun nih perkenalan awal dengan Bapak, nanti mungkin ketemunya juga dengan Bapak ya kelas 10 ini. Bapak tantang selama 3 tahun kamu punya 7 kebiasaan itu. Bapak jamin ya. Kalau selama 3 tahun kalian punya kebiasaan itu, hidup kalian akan lebih baik. Ya, hidup kalian akan lebih baik. Kalau sukses mah itu mungkin rahasia lah, rahasia kalian masing-masing. Ya, kalau sukses, ya itu adalah rahasia. Tapi ikhtiar kalian untuk menjadi sukses itu ya 7 cara itu. Paham nggak kira-kira? Ikhtiar biar kalian menjadi orang-orang sukses itu ya pakai cara-cara yang 7 itu. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ya, kurang lebih 1 jam ini yang Bapak sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau banyak hal yang masih kurang ya. Tapi intinya Bapak berharap ada hal yang positif yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.